Kepolisian Resor Kota Polresta Cirebon secara resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam tragedi longsor tambang kapur di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Sabtu sore 31/5 di Mapolresta Cirebon, menyusul hasil penyelidikan mendalam selama 48 jam terakhir. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Andi Santoso, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mengumpulkan sejumlah bukti serta memeriksa saksi-saksi dari lokasi kejadian. Dari hasil penyidikan, 2 orang ditetapkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan tewasnya 19 pekerja tambang. 2 tersangka yang kami tetapkan masing-masing berinisial AR pemilik lahan tambang, dan FS pengelola operasional. Mereka terbukti lalai dalam menjalankan prosedur keselamatan kerja dan tetap memaksakan kegiatan tambang meski kondisi tebing sudah retak dan berisiko longsor, ujar Kombes Pol Andi. Tragedi longsor yang terjadi pada Jumat 30/5 telah menewaskan 19 orang pekerja. Sebagian besar korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material batu kapur setinggi lebih dari 2 meter. Proses pencarian yang dilakukan selama 2 hari akhirnya ditutup secara resmi pada Sabtu pagi, setelah seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Komandan Tim SAR Gabungan menyatakan bahwa kondisi medan yang ekstrem sempat menyulitkan proses pencarian. Namun semua korban kini telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ini bukan hanya soal kelalaian, tapi pelanggaran berat terhadap aturan pertambangan. Tambang ini tidak memiliki izin sah dan tetap beroperasi di luar pengawasan, tambah Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Danrem, yang saya hormati Pak Dandim, kemudian Kepala BPBD, yang saya hormati juga Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati rekan-rekan media semua. Pada hari ini, siang ini kami akan menyampaikan progres pengungkapan atau penegakan hukum terkait dengan longsor galian C yang ada di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Adapun sama-sama kita ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 10.00 WIB di proyek Galian C atau proyek pertambangan Koperasi Al Ajariyah, termasuk tadi saya sampaikan Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, terjadi aktivitas penambangan material limestone atau truss yang dilakukan oleh para pekerja yang kemudian terjadi longsor sehingga menimbulkan adanya korban jiwa dan kerugian material berupa alat berat dan truk. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan Ketua Koperasi Al Ajariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan Kepala Teknik Tambang atau pengawas yang beralamat di Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Adapun barang bukti yang berhasil kami sita yaitu 1 kendaraan Isuzu dump truck Nopol S9044HG, kemudian 1 unit kendaraan Mitsubishi dump truck warna hitam Nopol S9665HD,
Kemudian 1 unit kendaraan Hino dump truck warna hijau kombinasi Nopol E9858HD. Kemudian 1 ekskavator Dawson PC200 warna oranye. Kemudian 3 ekskavator PC200 warna kuning. 1 bendel surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian nomor 540-64-29.1.70.0 DPMP TSP 2020 tentang izin usaha pertambangan operasi produksi koperasi Al-Azhariyah yang ditetapkan tanggal 5 November 2020. Kemudian 2 lembar surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB nomor 3 garing ES titik 05 titik 02 garing CD garing titik 7 Romawi dari kantor cabang dinas SDM wilayah 7 Cirebon tertanggal 6 Januari 2025. Kemudian 2 lembar surat peringatan dari kantor cabang dinas SDM 7 Cirebon nomor 228 garing ES titik 05 titik 02 garing CD titik 7 Romawi tanggal 19 Maret 2025. Kemudian 1 lembar surat persetujuan pejabat sementara Kepala Teknik Tambang dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara tertanggal 20 November 2021. Kemudian 1 lembar surat hasil uji kompetensi pengawas operasional pertambangan mineral dan batu bara tertanggal 21 Oktober 2021. 4 lembar surat keputusan LSP Energi Mandiri nomor 344 garing SK garing LSP strip PM garing 03 garing 10 garing 2021 tentang skema sertifikasi pengawas operasional pertama, pengawas operasional media dan pengawas operasional utama di PUK sewaktu PT Solusi Inspirasi Mandiri dari Lembaga Sertifikasi Profesi Energi Mandiri tanggal 18 Oktober 2021. Adapun modus operandi, ya, tersangka AK mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui adanya surat larangan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB tanggal 8 Januari 2025. Kemudian muncul kembali surat peringatan yang ditujukan kepada pemegang IUP Ketua Koperasi Al-Azhariyah pada tanggal 19 Maret 2025 berupa peringatan kepada pemegang IUP untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan tahap operasi produksi sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkannya, ya. Kemudian tersangka AR mengetahui adanya surat larangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB yang ditujukan kepada pemegang IUP dan mengetahui surat peringatan dari kantor cabang Dinas SDM 7 Cirebon untuk menghentikan kegiatan usaha pertambangan secara khusus pada lokasi TKP. Kemudian tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan pertambangan dan memerintahkan tersangka AR untuk menjalankan operasional kegiatan pertambangan. Tersangka AR sesuai dengan arahan tersangka AK tetap melaksanakan kegiatan operasional pertambangan dengan tidak mengindahkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Akibat dari pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut menyebabkan terjadinya longsor sehingga menimbulkan korban jiwa, ya, yang sampai saat ini sudah ditemukan 19 orang. Terhadap para tersangka dikenakan, kami sangkakan pasal 98 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Dan atau pasal 99 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun, denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 9 miliar.
dan atau pasal 35 ayat 3 junto pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman pidana paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun. Pengurus dan atau pengusaha yang tidak menyediakan atau memberikan alat pelindung diri diwajibkan kepada tenaga kerjanya dan atau pemberi kerja yang tidak memberikan perlindungan keselamatan kepada tenaga kerjanya, ya. Kita sangkakan pasal 3 junto pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja dengan kurungan selama-lamanya 3 bulan dan denda setinggi-tingginya Rp100.000. Kemudian dan atau diterapkan juga dalam kasus ini yaitu pasal 359 KUHP junto pasal 55 dan 56. Ya, barang siapa karena kesalahannya atau kealpanya menyebabkan orang lain mati, sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam proses pengungkapan, ya, atau penegakan hukum terhadap longsor galian C di Blok Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Ini kita perlihatkan barang buktinya, ya. Itu ada gambarnya. Ya, ya. Ini balik. Ini dokumennya. Ya. Ini truk-truknya gambarnya aja ya, karena kan nggak bisa dibawa ke sini. Oke, that's good. Baik, sekarang kita akan mendengarkan penyampaian dari Pak Danrem terkait dengan penanganan longsor di Gunung Kuda, ya. Silakan Pak Danrem. Baik rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan terkait dengan progres pekerjaan kita dalam rangka penanggulangan bencana di Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang di Gunung Kuda. Jadi pekerjaan sudah kita mulai sejak 07.00, kemudian berdasarkan hasil asesmen di lokasi tadi malam, sekaligus dengan kegiatan briefing, pekerjaan yang semula dibagi menjadi 2 titik atau worksheet A dan worksheet B, ini difokuskan pada pagi hari ini, dari tadi pagi difokuskan di worksheet A atau sebelah barat. Di sebelah barat, karena yang di worksheet B di sebelah timur ini terjadi longsor susulan, kemudian pada pukul 13.00 pekerjaan ini kita hentikan karena pada saat kita bekerja baik menggunakan alat, kemudian ada sebagian personel kita yang gabungan yang melaksanakan secara manual, itu tebing yang sebelah kanan tadi yang dikosongkan masih terjadi longsor susulan, beberapa kali longsor susulan, sehingga pekerjaan dihentikan sambil menunggu asesmen, kemudian menunggu alat berupa total stationary yang akan kita gunakan untuk memantau kemungkinan longsor lanjutan, sehingga pekerjaan kita hentikan. Kemudian alhamdulillah pada pukul 10 sampai dengan pukul 13.00 tadi kita berhasil menemukan 2 jenazah baru, sehingga korban bertambah menjadi 19 orang. Yang pertama yang kita temukan adalah jenazah Nalo Sanjaya Besanol, usia 53 tahun,
alamat Desa Kedongdong Kidul, Kecamatan Duku Puntang. Kemudian korban yang kedua, yang ke-19, atas nama Wahyu Galih B, warga umur 26 tahun, alamat Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang. Jadi secara keseluruhan, saya ulang, korban sementara berjumlah 19 orang. Masih berdasarkan hasil laporan dan informasi dari masyarakat maupun kepala desa, masih diduga ada sekitar 6 orang yang belum ditemukan. Dan belum ditemukan. Yang mudah-mudahan dengan datangnya nanti alat tersebut yang tadi kita hentikan, kita mencari alat untuk mengukur bagaimana kemungkinan longsor ini bisa kita maksimalkan kembali. Yang mudah-mudahan sebelum 7 hari bisa kita korban atau yang diduga tadi sebanyak 6 orang bisa kita temukan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan progres kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Baik, dari Pak Kadis SDM, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kapolres dan juga Pak Danrem, bahwasanya Kopontren Aljariah ini sudah mendapatkan izin operasi produksi sejak tahun 2020 ya. Nomornya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapolres tanggal 5 November. Habisnya tanggal 5 November 2025 ya. Jadi blok Gunung Kuda itu ada 4 izin. Satu di antaranya adalah milik Aljariah. 2 di antaranya milik Kopontren Al Islah dan 1 lagi di antaranya masih tahapan eksplorasi. Juga nampaknya kepemilikannya adalah grupnya Aljariah. Kopontren Aljariah ya. Berdasarkan kepada hak dan pemenuhan hak dan kewajibannya, Aljariah ini sudah memenuhi kewajiban. Di antaranya adalah menyusun dokumen RKAB sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Sejak tahun 2024 itu tidak memiliki dokumen RKAB. Ya, jadi ini sudah diingatkan berkali-kali. Bahkan terakhir di bulan Maret, saya lupa tanggalnya, di bulan Maret tahun 2025 diminta untuk dihentikan kegiatan. 19 Maret ya. Ya, 19 Maret 2025 minta dihentikan kegiatannya, tetapi tetap tidak diindahkan. Ya, oleh karenanya terus berjalannya waktu, kejadianlah bencana, insiden bencana yang menyebabkan yang tadi disampaikan meninggal 19 orang dan sebagainya, dan hari itu juga kami langsung mencabut izin operasi produksi ya secara permanen Kopontren Aljariah dan juga 3 lainnya. Karena metode penambangannya mirip, karakteristik dari jenis batuannya juga mirip, dan ini berpotensi akan terjadi hal yang serupa. Kami sudah menurunkan tim gabungan baik dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Perizinan, dari Dinas SDM, dan terakhir sejak kemarin menurunkan inspektur tambang untuk mengasesmen. Dan saat evakuasi ini ya udah 3 hari ke belakang, inspektur tambang diharapkan bisa menjadi asesor untuk memastikan apakah aman dimulainya evakuasi, apakah tidak aman dan seterusnya. Dan saya sudah meminta kepada Kementerian SDM agar inspektur tambang itu stay 24 jam ada di lokasi. Saya pikir tambahannya itu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari rekan? Ya, ada mic nggak? Assalamualaikum, saya Rofahan dari metrotvnews.com. Izin bertanya, kemarin Kang Deddy kan mempertanyakan
terkait izin yang Kopontren Al Azharia ini. Apakah sudah ditelusuri benar ada pesantrennya atau ini hanya mengaku sebagai koperasi pondok pesantren untuk mendapatkan izin? Ya ini koperasi Mas ya. Iya. Ya maksudnya ada kan koperasi pondok pesantren berarti milik pesantren. Nah, ini apakah benar ada pesantrennya tidak? Kan tadi Ya ini yang tadi kita tersangkakan adalah ketua koperasinya. Nanti kita dalami ya. Yang tadi disampaikan. Baik, Ya, Bu. Pak Faisal. Ini dulu ya. Siapa yang duluan? Baik, Bu, saya Flo dari Harian Kompas. Selama 24 jam pemeriksaan kedua tersangka ini, apakah keduanya memiliki background di dunia pertambangan? Dan mereka, apakah pengakuannya mereka, penghasilan mereka dalam sebulan itu bisa mencapai berapa miliar atau berapa, sehingga mereka bisa mengabaikan keselamatan karena ini keuntungannya, profitnya besar. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk KTT ya. Untuk KTT mereka ada sertifikasinya. Ya, yang diberikan oleh dinas instansi terkait pastinya. Syarat dan ketentuannya pasti ada. Ya kan? Nah, itu backgroundnya pasti sudah ditelaah oleh pemberi sertifikasi tersebut. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang penghasilan ya. Itu kita masih dalami berapa penghasilan si pemilik tambang sampai dengan hari ini, sampai dengan terjadinya longsor tersebut. Masih kita datakan, ya Pak ya. Ya, sini Ibu Zega dari Iklan, izin seperti yang Ibu sampaikan tadi ada 8 yang sudah diperiksa. Itu bagaimana hasil pemeriksaan 8 orang itu? Apakah nanti ada potensi untuk bertambah tersangka atau ini adalah hasil dari 8 pemeriksaan tersebut? Dan bagaimana kepolisian menjamin pertanggungjawaban hukum terhadap keluarga korban? Terima kasih. Pertanggungjawaban hukum. Maksudnya bagaimana mereka, apakah ada santunan atau dari pihak korban bagaimana? Hukum, pertanggungjawaban sosial ya, bukan hukum dong. Ya, terhadap saksi-saksi yang kami lakukan pemeriksaan ya, sementara ini yang kita mintai pertanggungjawaban 2 orang ya, pemilik tambang dan KTT. Karena yang tadi saya sampaikan, perbuatan melawan hukumnya yang tadi saya sampaikan ya. Kalau nanti berkembang bisa saja apakah benar dilakukan pengawasan yang benar dan seterusnya ya, kita masih dalami ya. Tapi tadi dari dinas provinsi kan sudah memberikan teguran untuk dihentikan tambangnya. Namun si pemilik tambang tidak mengindahkan ya. Kita masih akan dalami. Izin mungkin pertanyaan pada Pak Kadis. Ya. Bene Kompas TV Jakarta. Pak Kadis, mohon dijelaskan sebenarnya untuk tambang ini, galian ini sudah berjalan sejak kapan dan pengawasannya seperti apa? Memang dari dulu gitu. Baik, terima kasih. Jadi izin itu diterbitkan, sekali lagi saya sampaikan, izin itu diterbitkan tahun 2020 bulan November. Ya, berlakunya 5 tahun. Nah, kemudian punya kewajiban dan juga mempunyai hak. Kewajibannya diantaranya adalah harus memiliki KTT, harus juga mempunyai rencana kerja dan anggaran biaya setiap tahunnya, dan nanti dievaluasi setiap tahunnya. Kemudian juga harus memiliki juga rencana pasca tambangnya. Ya. Nah, untuk yang Kopontren ini ya, Al Azharia, RKAB-nya tahun 2024 itu tidak ada. Dan ini justru sudah dimintakan oleh kami. Yaitu poin yang pertama. Dari aspek dokumen persyaratan di dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Yang kedua, kami sudah melaksanakan juga fungsi pengawasan bersama-sama dengan inspektur tambang. Karena pemerintah provinsi begitu ya, di dalam Perpres 55 itu hanya diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang. Nah, kemudian terakhir di tahun 2025 bulan Maret tanggal 19
cabang dinas wilayah 7 sudah memberikan surat kepada Kopontren untuk menghentikan kegiatan karena membahayakan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Pak Kadis, izin mau nanya, dikeluarkannya izin itu kan tanggal tahun 2020 ya. Tahun 2015 itu kan sudah terjadi Pak Kadis. Ada korban 7 orang meninggal dunia di situ. Kenapa bisa izin itu diterbitkan lagi? Sudah ada korban jiwa. Pertanyaannya Pak Kadis. Oke, baik, terima kasih. Jadi kronologisnya tahun 2015 pernah ada kejadian yang serupa. Nah tentunya ya saya yakini betul bahwa sebelum diterbitkannya izin tahun 2020 telah dilakukan pengkajian secara komprehensif, multisektoral, sehingga pemerintah provinsi pada saat itu tahun 2020 berani untuk memberikan izin berikutnya. Setiap tahunnya dievaluasi. Nah, persoalannya saya yakini betul di tahun 2023-2024 dengan dugaan saya metode penambangannya tidak baik begitu ya, sudah diberikan peringatan berkali-kali ya. Dan bahkan inspektur tambang sudah diinformasikan untuk melakukan pendalaman terhadap metode pekerjaan penambangannya. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, dari Detik. Saya tahu Pak dari Detik ingin menanyakan langsung Pak, karena jumlah tambang kan bukan hanya untuk jumlah tambang di Cirebon kan bukan hanya di wilayah Duku Puntang Pak, sedangkan di wilayah kecamatan lain pun masih banyak. Nah sampai sejauh ini bentuk pengawasannya seperti apa, dan kalau memang ada data terkait penambangan yang ditemukan oleh Dinas ESDM, ya terutama yang ilegal Pak ya, bisa disebutkan ada berapa Pak di Cirebon Pak? Terima kasih. Jadi detailnya kalau di Kabupaten Cirebon saya kurang hafal betul begitu. Tetapi yang ada di Jawa Barat semuanya total 176 yang tambang ilegal di 16 kabupaten, ya, dan 1 kota Cirebon di Argasunya. Ya, jadi ada 176 dan ini sudah kami sampaikan melalui Korwas begitu di Polda berkenaan dengan kegiatan tambang ilegal. Nah kemudian kami sudah juga akan menerbitkan, akan menerbitkan surat dari saya yang ditujukan kepada seluruh pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi yang jumlahnya ada 233 perusahaan begitu ya, untuk melaksanakan kegiatan penambangan dengan baik dan benar, dan itu sebagai dasar pengawasan yang akan dilakukan oleh Dinas ESDM. Kemudian juga akan membuatkan surat ya ditujukan kepada seluruh pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi yang jumlahnya ada 109 se-Jawa Barat, agar dia melaksanakan eksplorasi, tidak melaksanakan kegiatan pertambangan, karena diduga kegiatan eksplorasi itu di dalamnya ada kegiatan penambangan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi pajaknya itu murni semuanya ada di kabupaten. Jadi bahan galian tambang, ya itu ketentuan. Bahan galian tambang, pajaknya semua ada di kabupaten. Ya, jadi pendapatan kabupaten. Kira-kira begitu ya. Jadi ya, jadi dokumen RKAB itu berisikan tentang bagaimana dia melakukan rencana penambangan, ya. Rencana penambangan, kemudian jumlah produksi yang akan dihasilkan di tahun berkenaan, ya. Kemudian juga bagaimana menyajikan rencana reklamasi dan pasca tambangnya di tahun bersamaan begitu ya. Dan ini menjadi penting sekali. Kira-kira begitu. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari TV One atau CNN tadi ya, tanggung jawab sosial gitu ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kami tadi sudah mendapat informasi dari Pak Kadis juga bahwa Pak Gubernur juga sedang membahas ya apa yang harus dilakukan terhadap masyarakat yang selama ini bekerja di lokasi tambang.
tambang tersebut ya. Sedang dibahas Mbak ya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Izin Bu, Aris dari Metro TV. Mungkin untuk Pak Kadis, tadi kan disampaikan kalau aktivitas pertambangan itu tidak sesuai dengan metodenya Pak ya. Mungkin bisa diperjelas Pak, metode yang tidak sesuai itu seperti apa? Kan kemarin simpang siur ada yang bilang cara untuk nambangnya itu dari bawah dulu ya ke atas. Nah itu lebih spesifik seperti apa Pak? Atau mungkin ada juga peralatannya tidak memenuhi SOP atau seperti apa? Dan kemudian untuk Bu Komandan nih, Bu Kapolres, apakah mungkin sudah didalamin Bu terkait dengan dua tersangka ini? Ini bagaimana dia bisa menggait seluruh pekerja tambang itu ya kan, iming-iming apa yang diberikan gitu? Apakah masyarakat itu juga nggak tahu terkait dengan apa resiko bila bekerja di tambang tersebut begitu? Siapa dulu? Saya dulu atau Bapak dulu? Ya. Terkait pekerja tambang itu rata-rata korban yang meninggal dunia ini adalah pemecah batu dan kuli yang memuat batu ke truk. Jadi bukan karyawan dari koperasi tersebut ya, tapi adalah warga masyarakat yang bekerja memecah batu dan memuat pecahan batu tersebut ke pembeli. Jadi yang membayar si kuli ini, pekerja ini adalah pembeli. Driver yang ditugaskan untuk membawa, jadi membayarnya adalah pembelinya. Jadi rata-rata yang bekerja di situ adalah freelance Pak, warga masyarakat yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari nafkah ya. Baik, jadi di dalam dokumen RKAB itu ada yang namanya rencana tambang. Kalau menurut saya ya, karena itu domainnya adalah inspektur tambang, itu metodenya harusnya terasering dengan karakteristik batuan, sehingga apa yang dikerjakan di lapangan kemarin itu menurut saya menyalahi metode prosedur penambangan ya, tapi ini sedang didalami oleh inspektur tambang, kira-kira begitu. Terima kasih. Tadi Bu Kapolres bilang kalau mayoritas ini bukan karyawan dari tambang begitu ya. Ini yang kuli karyawannya pemecah batu. hanya 5. 5 ya. Ya. Nah, lantas bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat itu? Karena kan seharusnya perusahaan ini juga harus bertanggung jawab gitu. Sejauh ini seperti apa? Ya, nanti kita bahas, kita akan kaji ya seperti apa. Apakah dibebankan kepada pemerintah daerah atau kepada si pengusaha ini. Ya. Ya, ya Pak. Cukup aja dulu, saya Panji, gimana mau lanjut. Langsung Saya aja. Panji Bu dari Kumparan. Ini mau nanya lagi penegasan aja, memang itu pertama apakah memang benar ada itu operasinya itu ponpesnya itu, terus kedua yang masalah koperasi itu apakah surat izinnya itu tentang koperasinya sudah sesuai seperti itu. Sebentar ya.
Udah ya? Bisa dilanjutkan? Ya, suaranya dulu, suaranya tolong rekan-rekan. Ya, pertanyaan yang terakhir ya. Apakah benar ada korelasi hubungannya gitu ya? Ya, berdasarkan dokumen, jadi perizinan itu diberikan kepada koperasi Al-Azhariyah. Si pelaku tersangka ini adalah pembina. Nah, kami masih mendalami seperti apa kaitannya, apakah ada hubungan keuangan dan lain-lain, masih kita dalami ya. Atau hanya dicatut namanya dan lain-lain. Tapi perizinan yang diberikan kepada pengelola tambang ini, kepada tersangka ini ditujukan kepada koperasi ya, koperasi Al-Azhariyah tersebut. Permainan perizinannya nggak ada ya Bu ya? Untuk permainan di perizinannya aman ya Bu ya? Pastikan. Ada Gimana? permainan di perizinannya pada saat 2020 itu. Permainan apa Pak? Artinya tidak ada. Oh, masih kita dalami apakah ada permainan dan lain-lain. Kita akan dalami ya. Things dominate, they opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news, excitement.